Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati, NIM 2280200059 dari Pendidikan Fisika kelas B 2020. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan alat efek fotolistrik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Jurnal yang pertama dengan judul Pembuatan dan Pelatihan Penggunaan Alat Praktikum Efek Fotolistrik yang disusun oleh Rosenti Pasaribu, Claudia Mariska, Maleria Uci Mukin, Egy Dusdewa, Godel Fridus H. Lamanepa dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira. Efek fotolistrik adalah salah satu materi fisika modern, di mana untuk menyampaikan materi tersebut perlu dipraktikkan agar mahasiswa lebih mudah memahaminya. Pada proses pembelajaran, mahasiswa mengalami keterbatasan dalam peralatan yang akan digunakan untuk praktikum efek fotolistrik, sehingga hanya bisa menggunakan virtual lab. Tetapi, jika melakukan praktikum dengan virtual, maka akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang akan berakibat pada kemampuan siswa dalam memahami konsep. Prodi Pendidikan Fisika Unika Widya Mandira telah menyediakan alat percobaan efek fotolistrik untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Hanya saja alat potensiometernya bukan yang digital, sehingga untuk menghitungnya cukup sulit. Komponen alat percobaan efek fotolistriknya bisa dilihat di gambar. Alat dan bahan percobaan terdiri dari tabung vakum, lampu sebagai sumber cahaya, catu daya, basikmeter, potensiometer, filter cahaya, dan beberapa kabel sambungan. Kelebihan dari jurnal tersebut adalah isinya mudah dipahami, bahasa yang digunakan yang jelas, terdapat gambar alatnya, hasil datanya dalam bentuk grafik dan tabel sehingga mudah dibaca. Jurnal yang kedua dengan judul Pengembangan Alat Praktikum Efek Fotolistrik untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Peserta Didik SMA yang disusun oleh Aditya Febri Priantono dan Z.A. Imam Supardi dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Penelitian pengembangan alat praktikum efek fotolistrik bertujuan untuk menganalisis kelayakan alat tersebut. Kelayakan alat praktikum dapat dinyatakan layak dinilai dari nilai validitas, kepraktisan, dan keefektivitas alat praktikum. Jenis penelitian ini menggunakan metode EDI, Analysis, Design, Development, dan Evolution. Pada materi fotolistrik, jika guru hanya memberikan penjelasan saja, itu masih sulit untuk dipahami. Guru harus mempraktikannya atau melakukan praktikum sehingga siswa dapat mengerti. Hal itu juga akan berpengaruh pada untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan siswa. Analisis kelayakan alat praktikum efek fotolistrik yang dikembangkan menggunakan metode validasi, metode observasi, metode tes, dan angket respon siswa. Kelebihan dari jurnal tersebut yaitu bahasanya mudah dipahami, hasil datanya berbentuk tabel sehingga mudah dibaca. Kekurangannya yaitu tidak ada gambar model alat praktikum yang dikembangkan. Jurnal ketiga dengan judul Pengembangan Simulasi Praktikum Efek Fotolistrik dan Pendekatan Inquiry yang disusun oleh Agus Setiawan, Agus Suyatna, dan Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Untuk memahami materi fisika, siswa tidak hanya harus membaca teori atau hukum-hukum fisika saja, tapi siswa juga harus melakukan praktikum, karena pada dasarnya siswa dapat belajar dengan lebih mudah melalui sesuatu yang nyata atau dapat diamati. Untuk melakukan simulasi praktikum diperlukan suatu media untuk menggantikan pengamatan atau percobaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Alat untuk praktikum efek fotolistrik tidak tersedia di sekolah karena alat tersebut harganya sangat mahal, dan untuk melakukan praktikum efek fotolistrik memerlukan tegangan yang tinggi, yaitu dengan menggunakan generator khusus sebagai alat sumber tegangan. Tujuan utama penelitian pengembangan ini adalah membuat program simulasi praktikum efek fotolistrik dengan pendekatan inquiry dengan harapan dapat memecahkan masalah keterbatasan suatu praktikum materi efek fotolistrik. Gambar rangkaiannya bisa dilihat. Kelebihan dari jurnal tersebut adalah bahasanya mudah dipahami, isinya lengkap, terdapat gambar, dan hasilnya berbentuk grafik atau data. Jurnal yang ketiga dengan judul Eksperimen Efek Fotolistrik Berbasis Simulasi PET yang disusun oleh Hairil Anwar, M. Isnaini,
dan Linda Sekar Utami dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Mataram. Mata kuliah fisika modern harus ditunjang dengan praktikum atau eksperimen. Banyak gejala fisika yang sulit diamati secara langsung karena bersifat abstrak, seperti efek fotolistrik. Selain itu, peralatan yang digunakan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan beberapa alat bantu eksperimen berupa media simulasi berbasis komputer, diantaranya PET. Dalam Oki Mustafa, PET atau Psychics Education Technology adalah software atau program simulasi fisika yang mudah untuk dipelajari. Kita dapat mengamati, menghitung, mengukur, menghubungkan ruang dan waktu, membuat hipotesis, merancang eksperimen, mengendalikan variabel, membuat kesimpulan sementara, menerapkan, mengkomunikasikan data, dan mengajukan pertanyaan. Efek fotolistrik adalah suatu proses di mana suatu cahaya dengan frekuensi cukup tinggi mengenai permukaan sebuah logam, sehingga dari permukaan logam itu terpancar elektron. Simulasi efek fotolistrik menggunakan PET, yaitu gambar yang sebelah kiri atas, dan skema proses terjadinya efek fotolistrik itu yang gambar di sebelah kanan yang bawah. Kelebihan jurnal tersebut yaitu bahasanya mudah dipahami, isinya lengkap, terdapat gambar dan hasil datanya berbentuk diagram dan tabel sehingga mudah dibaca. Jurnal yang kelima dengan judul Pengembangan Sistem Akuisisi Data Menggunakan Arduino dan LabVIEW untuk Eksperimen Efek Fotolistrik, disusun oleh Renata Clara Wahyuning Putri dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai sistem akuisisi data, salah satunya adalah Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench atau LabVIEW. LabVIEW adalah graphical programming sehingga pengguna dapat membuat instrumentasi yang disebut sebagai virtual instrument dan dapat digunakan untuk akuisisi data jarak jauh, desain analisis, serta kontrol terdistribusi. LabVIEW dapat dikembangkan sebagai user interface untuk memudahkan pengguna menjalankan sistem, mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan sistem akuisisi data dan menguji kelayakan sebagai perangkat eksperimen. Sistem akuisisi data yang telah dikembangkan selanjutnya diuji kelayakannya oleh validator. Hasil dari pengembangan sistem akuisisi data terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa alat eksperimen yang telah diotomatisasi, yaitu seperti pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan untuk software berupa sistem akuisisi data dengan tampilan user interface yang memudahkan pengguna untuk mengoperasikan alat tersebut dan memperoleh data yang diinginkan. Tampilan user interface dari sistem akuisisi data yang dikembangkan yaitu yang gambar sebelah kanan. Jurnal yang terakhir atau jurnal ke-6, yaitu dengan judul Efek Fotolistrik dalam Bidang Elektron 2 Dimensi Sistem untuk Deteksi Tetrahertz, yang disusun oleh Wladislaw Mikhailov, Peter Spencer, Nikita Galmon, Stephen Z. Kidnes, Robert Warlis, Thomas A. Michel, Ricardo De Innocenti, Sergei A. Mikhailov, Harvey E. Beer, dan David Ritchie dari University of Cambridge, United Kingdom, University of Lancaster, United Kingdom, University of Augsburg, Jerman. Efek fotolistrik terdiri dari fotoeksitasi elektron di atas penghalang potensial pada antarmuka material dan eksploitasi untuk fotodeteksi pada rentang frekuensi yang luas. Proses tiga dimensi ini memiliki inefisiensi yang melekat. Elektron fotoeksit memperoleh momen yang sebagian besar sejajar dengan antarmuka, sedangkan untuk meninggalkan materi mereka harus bergerak tegak lurus terhadapnya. Di sini penemuan file efek fotolistrik dalam bidang terjadi dalam gas elektron 2 dimensi. Dalam proses mekanika kuantum murni, bebas hamburan fotoelektron momen sejajar sempurna dengan arah gerak yang diinginkan. Fenomena ini digunakan untuk membangun detektor tetrahertz langsung, yang menghasilkan respon foto bias nol raksasa yang melebihi prediksi dengan mekanisme yang diketahui lebih dari 10 kali lipat. Aspek baru interaksi materi cahaya dalam sistem 2 dimensi ini membuka jalan menuju kelas baru dari detektor foto yang sangat efisien yang mencakup seluruh tentang tetrahertz. Prinsip fisik berdasarkan mekanisme deteksi efek fotolistrik dalam bidang bisa dilihat di gambar.
Sisi gambar tersebut terdiri dari gambar A, B, dan C. Yang sisi gambar A itu prinsip fisik berdasarkan mekanisme deteksi tampilan perangkat heterostruktur semikonduktor dengan gas elektron 2D ditutupi oleh dua gerbang dan diradiasi dengan radiasi elektromagnetik. Gambar yang B yaitu diagram energi perangkat. Gambar yang C yaitu ketergantungan energi dari probabilitas untuk menyerap foton dan melewatkan langkah elektron yang bergerak dari kanan ke kiri yang kurva biru dan dari kiri ke kanan yang kurva merah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.